Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Saiful. Saiful di sini ya. Oke. Untuk memulai pelajaran kita, biasanya kita mulai dengan baca doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Oke, Sami, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, baik ya. Dan hari ini kita belajar dapat ilmu ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan, ayo kita tepuk PPK dulu. Ayo, tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke ya, harus tetap semangat. Oke, jadi baiklah, materi kita pada hari ini yaitu masih tema 2, tema 1, pembelajaran 3 ya. Tema 2 udara bersih bagi kesehatan, dan tema 2 cara tubuh mengolah udara bersih ya. Dan adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kamu bermain peran, kamu mampu mengidentifikasi informasi penting dalam bacaan ya. Kemudian yang kedua, setelah bermain peran, kalian akan memahami tanggung jawab di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah ya. Jadi ada 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan PKN. Ya, jadi nanti penilaiannya Bu Guru ada penilaian kelompok ya, ada penilaian kerjasama, kemudian ada penilaian pengetahuan, kemudian bahasa Indonesia itu ada penilaian cara berbicara dan memahami ya. Oke, lanjut ya. Untuk pertama, silakan buka bukunya dulu ya, di pembelajaran 3, pembelajaran kemarin ya. Dua halaman ke belakang. Ya, halaman 23 ya. Nah, jadi yang lalu itu kita sudah pelajari tentang ya. Jadi yang lalu itu kita sudah pelajari tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Kali ini kita akan mempelajari tentang tanggung jawab kita sebagai manusia dalam memelihara lingkungan. Ya. Ya, jadi nanti Ibu akan mainkan peran, apalagi dialog. Jadi nanti kamu Ibu bagi kelompok ya. Masing-masing orang 4 kelompok. Kemudian kamu akan memainkan peran ya yang bertemakan menanam pohon. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu sekarang Ibu akan bagikan. Di halaman 23 itu hari menanam pohon, tapi teksnya
itu sudah ada peran masing-masing. Akan lagi dalam 2 kelompok ya. Kan ada 4 kan? Ada 4, ada siapa? Ada Lani, Edo, Udin, dan Guru. iya, guru. Siapa yang mau jadi Lani? Saya, Bu. Iya, siapa lagi? Yang mau jadi Edo? Saya, Bu. Iya. Yang jadi Hah? Udin? Siapa lagi? Kalau guru siapa? Saya, Bu. Oke, maju. Apa? Sama-sama ya, tapi jangan kita usahakan supaya tidak berdekatan ya. Karena dalam situasi sekarang kita harus sedapat mungkin menjaga jarak. Menjaga jarak. Oke. Nah, kemudian kelompok 2 tentunya yang lain ya. Isma jadi bu guru, terus siapa lagi? Fatima jadi? Iya, Hani. Kalau Asika? Iya. Kalau Asriawan? Udin. Iya. Siap? Semua siap ya? Siap. Oke, silakan dibaca-baca dulu dialognya. Kemudian sebentar kita akan tampil memainkan peran masing-masing ya. Ya, baca dialognya. Ya, jadi di situ misalnya Edo. Edo yang memerankan peran Edo siapa tadi yang kelompok pertama? Saya, Bu. Iya, jadi Edo nanti yang mulai ya. Ya, gimana perannya Edo yang pertama itu? Kata-katanya ya harus sesuai dengan kata-katanya dengan mimik tubuhnya ya. Ya, apa itu mimik tubuh? Gerakan tubuh, mata, tangan ya, dan badannya. Yang mana nih yang mau kita buat ketapel? Nah, itu ya. Ya. Terus kemudian berbicara dengan Udin. Iya. Lanjut, tiba-tiba bu guru muncul. Kemudian bu guru menyapa harus menebang pohonnya. Lanjut tiba-tiba bu guru datang, ya. Bu guru datang, kemudian menyarankan mana yang benar, mana yang salah. Siapa bu guru tadi? Ya, Zerli ya. Kemudian setelah itu berbicara dengan Edo dan kemudian diakhiri ditutup oleh Lani. Ya, oke bisa ya? Bisa kira-kira? Bisa. Oke. Salah. Oh iya, insyaallah. Boleh ya kita mulai? Boleh. Oke, silakan sebagai Edo dan Udin. Ayo silakan. Ayo silakan. Yang mana nih yang mau kita membuat ketapel? Pohon itu saja, ayo kita tebang. Pasti kayunya bagus. Edo, Udin, apa yang kalian lakukan? Kami mau membuat ketapel. Memangnya salah kalau kami membuat mainan sendiri? Ya. Lani. Ya. Tidak ada salahnya. Tapi jadul dalam pohonnya kan masih kecil. Kan? Kan masih banyak pohon yang sudah besar. Jadi kalau yang kecil nggak masalah kan? Itu artinya kalian tidak menyayangi tumbuhan. Memangnya kita perlu menyayangi tumbuhan? Lihat dulu dong. Tumbuhan kan menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Oke, tiba-tiba bu guru datang. Benar sekali yang dikatakan oleh Lani anak-anak. Jadi kita harus tumbuhan itu memberikan kita oksigen
dan berperang dalam menguatkan tanah dari Erosi erosi dan longsor. itu. Tapi Bu, banyak orang yang menebang pohon di hutan. Itu adalah perbuatan yang harus kita hindari karena menebang pohon dapat menyebabkan longsor dan banjir. Untuk menebang pohon kita harus tebang yang besar. Itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Benar sekali. Memelihara pohon merupakan salah satu sikap yang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan Tuhan. Nah, sekarang mari kita ikut pohon bersama. Turun Kak, berikan tepuk tangan untuk teman-temannya kelompok latihan. Sekarang kelompok 2 ya. Mana kalian sudah siap-siap kelompok 2? Boleh? Boleh. Iya, oke sekarang kelompok 2. Oke? Boleh mulai? Silakan. Edo dan Udi sedang berjalan-jalan untuk mencari kegiatan mereka gunakan untuk membuat ketapel. Di belakang sekolah mereka menemukan pohon kecil yang dapat digunakan menjadi ketapel. Oke, Edo silakan. Yang mana nih? Yang Yang kita membuat ketapel. Yang itu saja. Ayo kita tebang. pasti kayaknya bagus. Pastinya kayaknya bagus. Ya, ketika mereka sedang berusaha menebang pohon, disebut tiba-tiba Siti datang dan menegur mereka. Ya, ayo. Edo, Udi, apa yang kalian lakukan? Kita membuat ketapel. Memangnya salah kalau kami buat mainan sendiri. Ya. Dan ada saya, tapi ya dulu dong. Pohonnya yang mau ditebang itu kan masih kecil. Kan masih banyak pohon yang paling besar. Kalau yang kecil udah sah kan? Nani, itu artinya kalian tidak menyayangi tumbuhan. menyayangi pohon. Berdiri. Memangnya salah. Memangnya kita perlu menyayangi. Memangnya kita perlu menyayangi tumbuhan. Ya perlu dong. Menggunakan Tumbuhan kan memberikan oksigen ketika bernapas. oksigen yang membuat kita bernapas. Sudah guru datang. Apa nih? Benar sekali yang dikatakan oleh Rani, anak-anak. Jadi tumbuhan itu memberikan kita oksigen Serta berperan dalam menguatkan tanah dari erosi dan longsor. Ya. Itu. Tapi Bu, banyak orang yang menebang di hutan. Itu adalah perbuatan kita harus hindari karena dapat menyebabkan longsor dan banjir. Untuk tebang pohon
kita harus pilih Pohon yang besar saja. pilih artinya harus menebang pohon yang besar yang besar saja untuk menebang. Ya, Ani. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Benar sekali. Memelihara pohon salah satu sikap tanggung jawab keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan. Ani. Nah, sekarang mari kita untuk menanam pohon bersama Ibu Guru. Ayo, ya. Ya, sudah ya. Oke, bagaimana rasanya bermain peran? Ya, seru ya? Oke, ya. Jadi, setelah kalian bermain peran tadi tentang menanam pohon, kira-kira apa yang kalian dapat? Informasi apa yang kalian dapat dari percakapan teman kalian tadi? Kita harus menghargai. Kita harus menyayangi pohon. Iya, kita harus menyayangi tanaman sebagai sumber oksigen. Iya, terus apa lagi? Kita itu adalah kita menanam pohon sebagai bukti bahwa kita bertanggung jawab kepada keluarga, diri sendiri, kepada masyarakat. Ya, apa lagi informasi yang kita dapat? Saya Bu, Ya, memelihara pohon merupakan salah satu sikap tanggung jawab yang kita baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan. iya, betul sekali ya. Jadi menanam pohon itu selain tanggung jawab untuk masyarakat, juga sebagai tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, negara, dan Tuhan. Kenapa? Kenapa? Ya, karena dengan menanam pohon kan kita sudah menghasilkan, apalagi menanam pohon, kemudian pohon menghasilkan oksigen untuk orang banyak, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Kemudian kita menyayangi pohon sebagai bukti menyayangi pohon. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Setuju ya? Ayo tepuk semangat dulu dong. Terlalu ayo tepuk semangat. Iya, bagus sekali ya anak-anak sekalian. Jadi hari ini itu pembelajaran kita matanya ada 2 bahasa Indonesia. Kalian sudah melakukan dialog, tanya jawab dengan teman. Kemudian isinya tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat, bangsa dan negara, kemudian tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, oke. Untuk LKPD kalian, jadi guru akan berikan kertas ya untuk kerja LKPD. Nanti cari informasi yang kalian dapat dari dialog atau percakapan tadi tentang menanam pohon. Yang mana merupakan tanggung jawab kepada diri sendiri, kemudian tanggung jawab kepada keluarga, kemudian tanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan. Kenapa sih sakit? Tidak? Oh iya, semangat ya. Oke. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD ya. Boleh ya dikerja. Jadi, situ kertas yang Ibu bagikan, kalian membuat kolom, kemudian
jawab kepada keluarga, kemudian tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Ya. 5 Bu, ada Bu. Iya, 5 ya. 5 saja. Nomornya ditulis sampai 5. Kemudian kolom sebelahnya ditulis bentuk tanggung jawab. Bentuknya ya. Apa misalnya? Menanam pohon kah atau apakah ya? Sudah paham ya? Ya, silakan dikerja ya. Ya, Sally perbaiki tulisannya ya. Tulisannya diperbaiki ya. Oke, Fatimah, pinjam pisarnya dulu temannya ya, supaya kelihatan rapi ya. Boleh ya, pinjamkan dulu Fatimah ya. Bu, masih ada Bu. 1 Bu. Oh iya, kalau 2 pinjamkan temannya. Boleh diulang saya boleh diulang. Ambil yang 1 lagi. Bagaimana teman? Sudah nomor berapa? Iya. Dicari di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa tanggung jawab terhadap diri sendiri? Kemudian apa tanggung jawab terhadap keluarga? Kemudian tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Tuhan. Boleh ditulis di kolom sebelahnya. Oke, sudah paham? Oke, sudah selesai ya. Coba kerjakan semua. Ya, ya. Fatma sudah? Dikit lagi. Oke, ya. Sudah semua. Ya, selesai. Oke, siapa lagi yang mau presentasikan di depan? Bu. Oke, harus jawab. Silakan maju ke depan teman kelasnya untuk mempresentasikan ya. Mana presentasinya, Nak? Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya dalam membaca tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, nah. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Pertama, ya. Menanam pohon. Ya, yang kedua, Tanggung jawab kepada keluarga. Contohnya seorang ayah yang memenuhi kebutuhan keluarga. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. Ikut menanam dan memelihara pohon. 4. Tanggung jawab bangsa dan negara. Contoh dari tim bulu tangkis yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan, menyayangi tumbuhan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. ya. Oke, tepuk tangan dulu ya buat siapa ya. Dan memberikan hasil kerjaannya ya. Dan Bu harap semuanya kerjaannya bagus ya. Lebih bagus lagi dari Astriawan ya. Ya. Iya. Oke, sedikit koreksi ya, Astriawan. Tadi tentang tanggung jawab kepada Tuhan ya. Sebenarnya sudah benar menyayangi Tuhan sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya. Yang pertama ya sudah benar. Cuma dilengkapi ya, menyayangi dan memelihara tumbuhan sebagai bentuk tanggung jawab
sebagai sesama makhluk ciptaan tuh. Kita sama tumbuhan kan sama-sama ciptaan tuh. Iya. Oke, sudah paham semuanya ya? Tadi sudah bermain peran, kemudian kita sudah mengerjakan LKPD. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Siti Rahmania. Memelihara pohon merupakan salah satu sikap tanggung jawab yang kita baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan. Ya, baik sekali ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memelihara pohon merupakan salah satu tanggung jawab baik itu kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat, keluarga, kepada bangsa dan negara dan kepada Tuhan. Iya. Kenapa? Karena kita sudah menanam dan memelihara pohon, di mana pohon itu menghasilkan oksigen atau udara bersih untuk kita semua. Ya, selain itu kita sudah memelihara pohon sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sama dengan kita ya. Ya, baik anak-anak sekalian, sudah paham semuanya ya. Dan kalau sudah dipahami, harus direalisasikan, harus ditanamkan, harus dilaksanakan. Ya, pasti semuanya anak-anak sekalian ya, Bu sudah lihat di depan rumahnya ada pohon, ada tanaman, ada bunga ya. Ya, yang setiap hari menghasilkan oksigen untuk kita. Ya. Oke, baik. Itu saja pembelajaran kita pada pagi ini. Yang mohon dimaafkan untuk perhatiannya, Bu Guru ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa ya, kita menjaga kesehatan, ya, jaga jarak, kemudian cuci tangan, sampai masker, pastikan badan, ya. Oke.